Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Yudi Thohir SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, ialah setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, bakat, dan gaya belajar murid. Kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan kemampuan numerasi, serta lainnya. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman pada saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yakni kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, serta profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan pertama, lingkungan, kedua, budaya, ketiga, gaya belajar, dan keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran, serta berbicara dengan guru sebelumnya dan membaca rapor murid di kelas sebelumnya, serta melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 aspek. Yang pertama, berdiferensiasi konten, yang kedua, berdiferensiasi proses, dan yang ketiga, berdiferensiasi produk. Guru dapat menerapkan salah satu dari 3 aspek tersebut dan bisa menggunakan ketiga-tiganya untuk melakukan pembelajaran. Berdiferensiasi konten yakni berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan kurikulum. Selanjutnya, berdiferensiasi proses yakni berupa kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses harus dilaksanakan murid. Selanjutnya yang ketiga, berdiferensiasi produk ialah bukti yang menghasilkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan,
dan pengembangan dari yang dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yakni untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi, supaya terwujudnya kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi satu-satunya strategi untuk menciptakan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yakni dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah video saya kali ini. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.